Hai, selamat datang di channel Movie Freak. Alur film yang mau gue bahas hari ini berjudul The Lazarus Effect yang dirilis tahun 2015 dan skor rating 5,2 di IMDb. Dengan gabungan genre horor misteri dan fiksi ilmiah, film ini sempat menerima ulasan negatif dari para kritikus dan mendapatkan beberapa penilaian kecil pada situs-situs penilaian film. Tetapi film ini nyatanya sukses memperoleh 38 juta dolar dengan anggaran hanya sebesar 3 juta dolar. Buat yang udah penasaran, kita langsung aja ke alur filmnya. Film berawal dengan sekelompok peneliti medis yang diketuai oleh Frank dan kekasihnya Zoe. And welcome to our laboratory, which we're so late. Mereka berdua juga dibantu oleh Nico dan Clay. Lalu ada cewek yang bernama Eva khusus untuk mendokumentasikan segala kegiatan. Mereka melakukan sebuah penelitian dengan membuat serum yang diberi nama Lazarus Project. Serum tersebut diklaim oleh Frank sanggup untuk membangkitkan kembali makhluk hidup yang telah mati. It's about giving everyone that second chance they deserve. Setelah beberapa hari menjalani percobaan, mereka pun mulai mengetesnya pada seekor anjing yang sudah mati. Lalu Zoe yang bertugas untuk menyalakan saklar untuk bisa mengalirkan listrik ke otak anjing tersebut. 3, 2, 1. Di percobaan pertama, tak ada reaksi apapun, sehingga di percobaan kedua mereka meningkatkan daya listriknya. Dan tiba-tiba It moved. I think it just moved. I'll tell you guys, I'm flat across the board here. Yeah, it's probably just reflex muscle stimulation. mereka pun patah semangat. Dan saat Nico mendekati anjing tersebut, mendadak Up the dosage next time if we have. ya, anjing tersebut berhasil hidup dan hal tersebut membuat mereka sangat senang. It's weird. What's up? Tak lama kemudian, Zoe merasa ada yang sedikit aneh. Sebelum dibangkitkan dari kematian, anjing tersebut memiliki penyakit katarak parah di matanya. Tapi setelah berhasil hidup, mendadak kedua matanya sudah sembuh total. Could do the serum? Or we just cured blindness. Karena di percobaan pertama mereka berhasil, Frank pun menyuruh teman-temannya untuk tutup mulut. Sampai mereka bisa memastikan bahwa anjing yang berhasil hidup kembali disebabkan serum buatan mereka. Frank dan Zoe pun memberikan nama Rocky pada anjing tersebut, lalu membawanya pulang untuk melihat perkembangannya. Pada awalnya, Zoe merasa sangat aneh, tapi Frank meyakinkan Zoe bahwa penelitian mereka ini pasti akan sangat berguna untuk membantu orang lain. But we're gonna help a lot of people with this work. Pagi harinya, mereka pun memeriksa Rocky untuk meneliti bagian otaknya. Dan ternyata serum buatan mereka masih mengalir di dalam otak Rocky. Dan hal tersebut bisa berpengaruh pada keagresifannya. You sure you want to keep this thing in your house? Karena khawatir, Clay pun menyarankan agar Rocky tinggal di lab bersamanya. Dan saat Clay bersantai sambil main game, tiba-tiba ya, Rocky sudah keluar dari kandangnya. Lalu saat Clay mencari, You're just freaking out, man. Okay. Clay pun menyuruh teman-temannya untuk datang dan memberitahukan keanehan yang sudah terjadi. Seriously wrong with that animal? It's like it was possessed or something. Keesokan paginya, Frank mendadak dipanggil oleh atasannya. Dan ternyata atasan Frank mengetahui apa yang sudah terjadi semalam, sehingga proyek penelitian mereka pun harus ditutup. Ditambah lagi, investor dari perusahaan yang memberikan mereka dana penelitian telah berganti kepemimpinan yang berimbas semua aset penelitian mereka disita. The hard drives, any security key cards? Or you must be Dr. McConnell. Yes. Here and negate all claims of ownership and revert intellectual property rights. Zoe dan Frank sedikit stres karena semua barang-barang, data, dan semua serum buatan mereka diambil. Lalu Frank pun berpikir untuk menduplikasikan hasil riset mereka agar pihak perusahaan tidak bisa mengklaim serum buatan mereka.
Mereka pun berencana untuk menyusup diam-diam ke dalam ruangan laboratorium dan juga mengambil data sekaligus melakukan percobaan sekali lagi. Mereka pun berhasil masuk diam-diam dan mulai mempersiapkan semua peralatan untuk mengulangi percobaan mereka ke mayat anjing yang baru. Wanna do the honors? 2, 1. Zoe. Ya, listrik padam dikarenakan Zoe yang tersengat listrik karena lupa melepas kalung dan cincinnya. Frank yang panik pun langsung memeriksanya, dan sayangnya Frank gagal menyelamatkan Zoe. Clear! Come on. Sedih karena melihat kekasihnya mati di hadapan mata, Frank yang tak terima dan kematian Zoe pun kehabisan akal dan berpikir akan melakukan percobaannya kepada Zoe. We're cutting up human body. We're going to jail, all of us. Semua teman-temannya Frank pada awalnya menolak, tetapi Frank meyakinkan mereka bahwa serum mereka ini dapat menghidupkan kembali Zoe. Karena merasa kasihan melihat Frank berusaha sendiri, teman-temannya pun akhirnya mau untuk membantu. I need you to pull the switch. Kali ini Eva yang menggantikan posisi Zoe untuk menyalakan tuas listriknya. Dan saat mereka melakukan percobaan pertama, karena tak ada perubahan apapun, Frank pun meminta untuk menaikkan tegangannya. Dan saat mereka melakukan percobaan kedua, mendadak Nico menyadari kalau Sapam sudah tidak berada di posnya dan sedang menuju ke ruangan mereka. Dengan terpaksa mereka harus bersembunyi agar tak ketahuan. Setelah si Sapam sudah menjauh, mendadak Zoe pun berhasil bangkit dari kematian, dan Frank menyatakan kalau Zoe benar-benar berhasil hidup kembali. Did I just die? You're good. Mereka pun melanjutkan memeriksa keadaan otak Zoe, dan sama seperti sebelumnya, cairan serum mereka masih belum menghilang. Akan tetapi Frank meyakinkan kalau semua baik-baik saja. Just take a seat, okay? And there's nobody moving off. I'll take care of you. You're gonna be okay. Frank pun menyuruh Zoe untuk beristirahat, dan mendadak Zoe bertingkah aneh. Mendadak, Zoe mengatakan sesuatu yang sama dengan Frank, bahkan sebelum Frank mengucapkannya. You've just been through a traumatic experience. You need to let your body. What? Saat Frank meninggalkan Zoe di ruangan, Frank pun menemui teman-temannya, dan mendadak Zoe malah bisa mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Frank. We can't cover this up. It's not Zoe in there. Fix it, though. I'm gonna fix this. Just keep making her think everything's fine. Tak lama kemudian Zoe pun merasa ada yang aneh pada tubuhnya, dan dia pun langsung mengatakan pada Frank kalau saat dia mati, dia merasa ada di sebuah gedung yang terbakar yang dipenuhi dengan orang yang berteriak minta tolong. That was a dream. It's a traumatic memory from your child. You don't understand. It's been years. Merasa Zoe hanya bermimpi buruk, Frank pun menyuruhnya untuk kembali istirahat dan menyuntikkan obat bius agar Zoe bisa tertidur. Tak lama kemudian, Eva perlahan mendekati Zoe dan mendadak Eva melihat mimpi yang sama seperti Zoe. Dan di sini Frank pun mengatakan kalau mimpi yang mereka lihat merupakan bagian dari pengalaman masa kecil Zoe saat terjadi sebuah kebakaran di apartemennya. Dan Zoe melihat tetangganya yang terjebak di dalam sebuah ruangan. What if Zoe's soul couldn't get through? This bullshit. You're lying. Why? Saat mereka semua sudah tenang, tak lama kemudian Nico sadar bahwa sistem komputer mereka sudah disusupi oleh seseorang. Data-data mereka pun dicuri, dan artinya mereka selama ini sudah diawasi selama berhari-hari hingga hari ini. Frank pun segera membuat keputusan untuk pergi dari lab agar tak ada yang ketahuan.
Sesaat ingin bersiap, Rocky ternyata sudah melarikan diri dari kandangnya. Dengan terpaksa, mereka pun harus berpencar untuk mencari anjing tersebut. Saat yang lain sibuk mencari Rocky, Nico menyadari bahwa Zoe juga ikut menghilang. Dan tak lama kemudian, Zoe? ya, mendadak Zoe meminta pertolongan ke Nico yang ternyata malah berakhir dengan No. Stop. I thought you were my friend. Nico pun menjadi kebingungan dan berusaha untuk menenangkannya. Akan tetapi, But you will. ya, Zoe pun mendadak bisa menyerang Nico tanpa menyentuhnya. Dan akhirnya Nico harus mati dengan cara yang cukup mengenaskan. Saat Frank dan yang lainnya kembali ke ruangan, mereka pun langsung menemui Zoe. Dan Eva menyadari bahwa Nico sudah menghilang. Mereka pun menanyai Zoe, tapi Zoe merasa dari tadi hanya tidur. Dan dia mengatakan tak tahu apa-apa. Clay yang mulai merasa aneh pun mendadak emosi dan dia langsung berencana untuk menelpon polisi. Frank pun langsung menghentikannya karena bisa membuat mereka semua dipenjara dan Zoe akan dijadikan objek penelitian. Karena listrik yang tiba-tiba padam, semua akses telepon dan pintu pun tak berfungsi, sehingga mereka semua terjebak di dalam lab. Clay pun menjadi tambah emosi dan mulai menyalahkan semua hal kepada Zoe. Ya, Clay pun tersedak rokok elektriknya dan meninggoy saat itu juga. Di tengah kegelapan tersebut, Frank dan Eva yang mulai panik pun dikejutkan dengan sosok Zoe yang tiba-tiba muncul dan menerbangkan beberapa benda. Saat mereka sadar, Zoe sudah tak berada di ruangan dan Frank menyadari bahwa Zoe bukan lagi istrinya yang dulu. Sehingga Frank pun berniat untuk memperbaiki keadaan dengan menggunakan obat bius. Dan mendadak listrik pun padam lagi. Frank, what is that? Saat mereka bersembunyi, Frank memiliki rencana untuk membius Zoe dan dia memerintahkan Eva untuk terus bersembunyi sampai Zoe berhasil dia lumpuhkan. Frank, please, really, Frank, please. Saat Frank berhasil menemui Zoe, niat Frank untuk membius pun langsung ketahuan dan terpaksa Frank berusaha meyakinkan Zoe bahwa dia bisa memperbaiki keadaan tersebut. Tetapi Zoe yang memiliki kemampuan untuk membaca pikiran pun tahu kalau Frank hanya menipunya dan Zoe langsung membunuh Frank saat itu juga. Karena tak kunjung kembali, Eva pun sadar bahwa Frank sudah meninggoy. Dengan terpaksa, Eva pun keluar dari tempat persembunyiannya dan mendadak Zoe langsung muncul ke hadapannya. Ya, tiba-tiba saja Eva berpindah tempat yang ternyata tempat tersebut merupakan masa lalu Zoe saat terjadi kebakaran. Eva pun tak sengaja bertemu dengan Zoe kecil dan Eva langsung mendatanginya. Zoe kecil tersebut ternyata memegang sebuah korek api dan itu artinya kebakaran yang memakan korban di apartemen tersebut disebabkan oleh Zoe sendiri saat masih kecil. You started the fire. You can stop this, okay? Ya, Eva pun berhasil menyuntikkan obat bius kepada Zoe dan hal tersebut berhasil membuat Zoe tak sadarkan diri. Akan tetapi,
Ya, pada akhirnya mereka semua tak ada yang selamat. Di sisi lain, Zoe membawa mayat Frank ke ruangan lab untuk dihidupkan kembali. Film pun tamat. Walau plot ceritanya agak biasa aja, film Lazarus Effect cukup seru buat ditonton. Ya, walaupun gue gak terlalu suka sama jump scare sama adegan yang seringan mati lampu. Gelap banget coy. Sedikit info, nama Lazarus itu sendiri sebenarnya diambil dari nama tokoh dalam perjanjian baru yang berhasil dihidupkan kembali oleh Nabi Isa. Koreksi ya kalau salah. Dan kalau dipikir-pikir lagi, film ini agak mirip film Lucy karena pembahasan yang sama, yaitu pemaksimalan kemampuan otak. Ya, pokoknya film ini cukup seru lah ditonton. Dan skor pribadi gue untuk film ini 7/10. Oke, like aja kalau suka, dislike kalau nggak suka. Yang penting di subscribe. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih.